Hi, welcome. My name is Dipi and I'll guide you guys to learn Romanticism. Today, we will learn more about historical linguistics. Before that, let's meet our excellent speakers for this season. We have Miss Triti and Miss Helen. Hi, Mrs. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Are you ready? Let's start now. Go, go! Pertama, the nature of language. Semua bahasa memiliki perubahan atau perkembangan di sepanjang waktu, di setiap waktu. Untuk bahasa Inggris sendiri ada 3 periode dalam perubahan bahasa. Yang pertama, Old English, yaitu sekitar tahun 450 sampai 1100 Masehi. Kemudian yang kedua adalah Middle English, tahun 1100 Masehi hingga 1500 Masehi. Dan yang terakhir adalah Modern English, yaitu sekitar tahun 1500 Masehi hingga sekarang. Nah, di dalam Nature of Language ini kita akan membahas 2 hal. Yang pertama, Systematic of Language Change, dan yang kedua adalah Cause of Language Change. Systematic of Language Change, fakta tentang perubahan bahasa secara umum, yaitu keteraturan dan sistematiknya. Contoh dalam urutan subjek, verb, dan object, dan direct, ini mengalami perubahan. Juga dalam vowel, dalam pengucapan vokal. Kita beri contoh vokal A. Dalam kata boat, di Old English disebutnya but, ya kayak A gitu ya. Lalu di Middle English disebut dengan but, tapi di Modern English disebut dengan boat. Seperti itu. Ada kata yang lainnya, ada odd dan stone. Terdapat perbedaan atau perubahan di fonetiknya, juga di pengucapannya, di vowelnya. Lalu yang kedua ada cause of a language, penyebab-penyebab perubahan bahasa. Yang pertama, articulatory simplification, poin yang pertama, perubahan artikulasi, cara berartikulasi. Kecepatan artikulasi itu juga mengalami perubahan, seperti ada penghapusan konsonan atau penyisipan vokal dalam setiap periodenya, dari Old English ke Middle English lalu ke Modern English. Yang kedua ada spelling pronunciation. Tidak semua perubahan pengucapan memiliki motivasi fisiologis, karena bentuk tertulis dari sebuah kata ketika diucapkan itu terdapat perbedaan yang secara signifikan dalam pelafalannya, baik itu dari kata yang sama di antara antara American dengan British, atau antara Old dengan Middle dengan Modern English. Yang ketiga, analogi dan reanalysis. Analogi mencerminkan preferensi speaker atau pembicara untuk pola regular dan irregular. Reanalysis terutama terjadi perubahannya dalam morfologis. Reanalisis morfologis biasanya melibatkan upaya untuk mengaitkan struktur internal dengan kata yang sebelumnya tidak dibagi menjadi morphema komponen. Contoh, dalam kata hamburger, di sebelumnya di Old English, hamburger ini satu kata, satu morfem. Jadi hamburger artinya adalah makanan roti dengan daging, ya hamburger. Tapi sekarang di Modern English, hamburger ini menjadi 2 komponen, hamburger. Kenapa? Karena ada kosakata baru yang bermunculan, ada perubahan, ada chicken burger, ada fish burger. Jadi hamburger ini tidak menjadi satu kesatuan kata. Nah, yang keempat adalah language context. Konteks bahasa mengacu pada situasi di mana pembicara satu bahasa sering berinteraksi dengan pembicara lain, sehingga mengalami perubahan, baik itu perubahan dialek ataupun perubahan kosakata. Yang kedua adalah sounds change, perubahan suara. Fonologi bahasa adalah satu bidang di mana variasi dan perubahan suara ini dapat sangat terlihat. Berbagai perubahan suara khas dapat diidentifikasi, karena sebagian perubahan-perubahan ini melibatkan urutan segmen. Oke, kita bahas. Yang pertama ada sequential change. Nah, di sequential change ini ada 6 poin, yaitu assimilation, dissimilation, ephasis, metathesis, weakening and dilation, consonantal strengthening. Nah, 6 poin ini membahas tentang bagaimana cara artikulasi, bagaimana cara pengucapan, bagaimana huruf tersebut dikeluarkan, di mana letak huruf tersebut dikeluarkan. Nah, yang kedua yaitu segmental change. Jenis yang sangat umum dari simplifikasi segmen adalah deprecation, yang memiliki
memiliki efek mengubah Afrikaans menjadi frikatif dengan menghilangkan bagian stop Afrikaan. Lalu yang ketiga ada auditorily based change, perubahan bahasa berbasis auditif atau berbasis pendengaran yang melibatkan pergantian satu segmen dengan segmen suara sama lainnya. Lalu yang keempat ada phonetic versus phonological change, bagaimana perubahan phonetic dan juga perubahan phonological. Lalu yang kelima ada explaining phonological shift. Seperti yang tadi kita sudah bahas mengenai kecepatan artikulasi, ruang fonologis ini memang agak sedikit sulit untuk didefinisikan. Tapi fokusnya itu pada vokal, bagaimana suara tersebut dikeluarkan. Karena suara ini mengalami perubahan dari masa ke masa. Lalu, yang terakhir adalah sense change and rule ordering. Dalam menggambarkan perubahan bahasa, kita penting untuk mengidentifikasi kronologi, relatif, atau waktu di mana perubahan bahasa tersebut telah terjadi, di mana Old English, di mana Middle English, dan di mana Modern English. Morphological change. Di sini kita akan mempelajari perubahan morfologi yang disebabkan oleh analogi dan reanalisis dan apa yang menyebabkan terjadinya penambahan dan pengurangan imbuhan dalam bahasa Inggris. Pertama, kita akan membahas addition of suffix. Jadi selama masa Middle English, bahasa Prancis itu banyak digunakan. Kosakatanya salah satunya itu adalah suffixment dalam kata accomplishment dan commencement. Selain itu, suffixment ini juga merupakan suffix produktif. Jadi artinya bukan diadopsi dari bahasa Prancis, tapi menciptakan kosakata baru dalam bahasa Inggris menggunakan suffixment. Contohnya adalah acknowledgement dan merriment. Nah, selain dua contoh di atas, jadi tidak semua suffix itu adalah adopsi atau mengambil dari bahasa lain. Di bahasa Inggris ada yang dikenal namanya grammaticalization. Jadi grammaticalization ini adalah proses perubahan bahasa yang mewakili suatu objek atau mewakili suatu aksi. Jadi biasanya bisa berbentuk noun, bisa berbentuk verb, menjadi grammatical mark seperti suffix dan preposition. Loss affix sama halnya dengan addition of affix, jadi affix ini juga bisa berkurang. Kenapa sih bisa ada pengurangan affix? Hal ini biasanya karena kosakata ini sudah tidak lagi digunakan. Kebanyakan kasusnya adalah sudah terjadi perubahan sound, perubahan bunyi, sehingga kosakata ini sudah terganti dengan kosakata baru. From synthetic to analytic to synthetic. Bahasa itu sangat kompleks. Maka dari itu linguistik membagi bahasa analitik dan bahasa sintetik. Bahasa analitik itu adalah bahasa yang lebih sedikit menggunakan inflectional suffix, sedangkan bahasa sintetik adalah bahasa yang lebih banyak menggunakan inflectional suffix. Inflectional suffix itu bisa kita lihat dalam pembahasan dalam masa Old English dan Middle English, di mana banyak menggunakan inflectional suffix. Untuk itu, di zaman itu menggunakan pembahasaan sintetik. Selanjutnya di zaman modern sekarang ini, dengan adanya sound change, maka yang dari sintetik ini berubah menjadi analitik, lebih banyak mengurangi inflectional suffix-nya. Namun ada yang namanya fusion. Fusion ini tetap memastikan bahwa bahasa sintetik ini tetap bisa jaya dalam bahasa Inggris. Nah, di modern English ini kita kenal slang-slang seperti colda. Colda adalah singkatan dari cold have. Synthetic change word order. Terdapat beberapa tingkatan mulai dari Old English sampai ke Modern English. Di Old English, struktur kalimatnya adalah SOV dan SVO language, subject, object, verb, and subject, verb, object. Di Modern English, struktur kalimatnya adalah subject, verb, object, language. Berikutnya, yang kelima, yaitu lexical and semantic change. Ada 3 bagian dalam lexical dan semantic change, yaitu addition of lexical item, loss of lexical item, dan yang terakhir adalah semantic change. Dalam addition of lexical item, ada 2 poin. Yang pertama adalah word formation, yang kedua adalah borrowing. Word formation ini adalah proses pembentukan kata, menggabungkan 2 kata menjadi 1 kata yang baru. Contoh, middle night, kan ada 2 kata nih, ada middle, ada night. Lalu ketika digabungkan, dikompon menjadi middle night atau midnight. Ini merupakan kata yang baru, perubahan bahasa. Lalu kalau borrowing, meminjam atau kata yang dipinjamkan dari bahasa lain, atau kata sapaan, bahasa sapaan. Contoh, dalam bahasa Indonesia, aktor. Kata aktor ini diserap dari bahasa Inggris yaitu actor.
Nah, ini menjadi penambahan kosakata baru. Kedua adalah loss of lexical item, perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang menghilangkan kosakata atau tidak menggunakan kosakata yang sudah dianggap usang dengan menggantikannya dengan kosakata yang baru. Lalu yang ketiga, semantic change. Dalam semantic change ini ada 3 poin. Yang pertama, semantic botany, yaitu proses di mana makna sebuah kata menjadi lebih umum dibanding dengan makna sebelumnya. Contoh dalam kata barn. Barn di old meaning artinya adalah tempat untuk berbelanja barley, sedangkan di new meaning artinya adalah setiap bangunan pertanian. Lalu yang kedua ada semantic narrowing. Semantic narrowing ini merupakan perubahan makna yang tadinya umum menjadi lebih khusus. Contoh dalam kata meat. Meat di old meaning artinya adalah segala makanan atau hidangan, sedangkan di new meaning meat artinya adalah daging hewan. Berikutnya yang ketiga adalah semantic shift. Semantic shift ini adalah perubahan makna dari old meaning ke new meaning dengan arti yang berbeda. Contoh dalam kata immoral. Immoral di makna sebelumnya artinya adalah tidak bisa. Sedangkan di new meaning, immoral dapat diartikan dengan tidak etis. Bagian yang keenam yaitu the spread of change. Penyebaran perubahan bahasa. Ada 2, yang pertama diffusion through the language, dan yang kedua adalah spread through the population. Kalau diffusion through the language ini perubahan linguistik yang terjadi di beberapa kata, kemudian bertahap menyebar melalui kamus bahasa Inggris. Jadi disebarkannya melalui kamus bahasa Inggris. Kalau spread through the population, penyebaran perubahan bahasa Inggris ini terjadi di populasi-populasi tertentu. Contoh ada ini lebih ke aksen atau dialek ya. Ada beberapa dialek yang menghilangkan huruf R, ada juga yang menghilangkan huruf T. Nah, ini terjadinya di antara populasi satu dengan populasi yang lainnya. Materi selanjutnya adalah language construction. Jadi language construction atau restrukturisasi bahasa ini adalah metode untuk mengkonstruksi fenom-fenom atau protolama maupun morfem-morfem suatu kelompok bahasa serumpun yang dianggap pernah ada namun tidak ada naskah tertulis. Kita mulai dengan comparative reconstruction. Comparative reconstruction ini meneliti perkembangan bahasa dari satu waktu ke waktu lain, mengamati cara-cara perubahan bahasa, dan meneliti apa saja sih yang menyebabkan perubahan bahasa itu. Selanjutnya, internal reconstruction. Internal reconstruction ini merupakan rekonstruksi yang dilakukan dalam satu bahasa yang untuk mendapatkan bentuk-bentuk aslinya, untuk mendapatkan asal-usulnya. Selanjutnya adalah the discovery of Indo-European. Jadi di sini pada akhir abad ke-18 tinggallah seorang hakim Inggris yang menetap di India. Namanya adalah William Jones. Jadi Sir William ini mengamati culture yang ada di India. Dan akhirnya dia menemukan bahwa ternyata terdapat kesamaan antara culture yang ada di India, asal-usulnya dengan asal-usul di daerah Eropa, di daerah Barat. Dari hipotesis yang ditulis oleh Sir William inilah historical linguistik ini akhirnya semakin berkembang lagi. Nah, setelah hipotesis ini muncul, banyak cendekiawan-cendekiawan yang juga melakukan riset terkait masalah Indo-European ini. Salah satunya adalah Brother Grimm. Brother Grimm ini menyatakan bahwa ternyata peradaban Indo-European ini merupakan sama peradabannya dengan peradaban yang ada di Barat. Jadi asal-usulnya itu sama. Next, language change and naturalness. Perubahan bahasa adalah fenomena yang terjadi dalam kebahasaan yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Jadi jenis-jenis perubahan kebahasaan ini ada 4 jenis. Ada bunyi, ada perubahan bunyi, perubahan leksikal, perubahan semantik, dan perubahan sintaksis. Naturalness atau kealamian, tujuannya ini adalah dalam historical linguistik ya, tujuannya ini adalah untuk mengidentifikasi beberapa kendala yang ditimbulkan dari perubahan kebahasaan yang secara umum dimotivasi secara fungsional, bisa mulai dari sifat psikologi manusianya, bisa dari komunikasinya. Jadi kealamian ini sangatlah penting dalam historical linguistik. That's the end of this session. See you next time.